Selamat pagi anak-anak, selamat tahun baru. Ya, harapan Miss kalian masih dalam keadaan sehat dan boleh memiliki semangat yang lebih ya di dalam belajar. Nah, topik yang pertama di semester yang baru ini mengenai aritmatika sosial ya, aritmatika sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita ini hari adalah kamu tahu apa itu harga jual, apa itu harga beli, apa itu harga per unit, apa itu harga keseluruhan, apa itu untung, apa itu rugi. Nah, istilah-istilah ini yang akan kita gunakan nanti di dalam pembelajaran tentang aritmatika sosial ya. Ada namanya harga jual, harga beli, harga per unit, harga seluruhnya, untung, rugi. Dan ini pasti udah nggak asing dong bagi kamu ya. Kenapa? Iya, karena nih, perhatikan. Di dalam gambar yang Miss buat ini, ya, di dalam gambar yang Miss buat ini adalah kegiatan sehari-hari yang sering kita temui. Ya, kegiatan apa ini? Kalau ada penjualnya, ada pembelinya. Disebut kegiatan apa? Yes, kegiatan jual beli. Apa itu kegiatan jual beli? Yaitu pertukaran barang dengan uang, di mana di dalam kegiatan jual beli itu terdapat yang namanya penjual dan pembeli. Jadi ini kegiatan jual beli ya. Jadi aritmatika sosial itu sangat dekat kaitannya dengan kegiatan jual beli. Oke. Nah, pertanyaannya, dapatkah kamu menyebutkan lagi contoh kegiatan jual beli? Oh, banyak ya. Tidak harus seperti pasar nyata seperti ini ya. Misalnya kalau dalam zaman sekarang jual beli itu bisa dilakukan dengan all shop ya, online shop ya, ada Shopee, ada Lazada dan lain-lainnya. Kemudian bisa melalui apa lagi? Mungkin di mall ya, di swalayan dan banyak lagi kegiatan jual beli yang bisa kita saksikan. Oke. Next. Nah, supaya kita memahami harga jual beli itu apa sih, harga beli itu apa sih, Miss mau kasih contoh kasus nih. Ya, contoh kasusnya apa? Ya, pihak sekolah membeli buku matematika dari seorang distributor, ya, distributor buku matematika seharga 38.000. Oke, catat itu 38.000 dibeli oleh pihak sekolah dari distributor. Nah, kemudian buku itu oleh pihak sekolah menjualnya kembali ya. Jadi waktu pihak sekolah sudah beli dari distributor, pihak sekolah jual ke siswa gitu ya. Jual ke siswa dengan harga 45.000 per buku. 45.000 per buku. Nah, pada kegiatan jual beli tersebut dapatkah kamu menyebutkan harga jual buku, kemudian menyebutkan harga beli buku? Nah, jadi coba kita lihat yang mana di sini merupakan harga jual dan harga beli. Ya, ingat harga jual dan harga beli. Nah, jadi ya anakku, yang merupakan harga jual adalah ketika ada kegiatan menjual kembali, itulah namanya harga jual ya. Seperti pihak sekolah menjual kembali kepada siswa. Oke, menjual kembali kepada siswa. Itulah yang namanya harga jual. Berarti harga jualnya berapa? 45.000. Nah, sementara harga belinya yang mana? Nah, pihak sekolah membeli buku tersebut seharga 38.000. Nah, jadi bagaimana Miss kita menentukan mana harga jual, harga beli? Lihat oknum atau pelaku yang melakukan 2 kali transaksi. Ya, di dalam kasus kita ini yang melakukan 2 kali transaksi siapa? Pihak sekolah. Pihak sekolah pertama beli, kemudian jual kembali. Nah, waktu dia membeli buku itu namanya harga beli. Waktu pihak sekolah menjual buku itu namanya harga jual. Nah, dari contoh kasus ini apa yang dapat kita simpulkan mengenai harga jual dan harga beli? Nah, perhatikan nih, boxnya nih. Nilai uang dari suatu barang yang dibeli, ingat ya, yang dibeli itu disebut harga pembelian atau harga beli. Sementara nilai uang dari suatu barang yang dijual, ini tadi kan ada dijual, kata dijual, oke? Disebut harga penjualan atau harga jual. Bisa ya? Jadi nilai barang
saat membeli barang itu disebut harga beli. Nilai jual ya, saat kita menjual barang itu namanya harga jual. Bisa? Gampang ya? Pasti gampang dong membedakannya. Oke, next. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai per unit dan nilai keseluruhan. Apa yang kamu pikirkan tentang per unit? Ya. Misalnya nih, per unit itu kamu punya satu kotak pensil, ya, satu kotak pensil, lalu kamu punya ada satu pensil, ya. Inilah namanya unit. Per satu satuan, per biji, per buah, ya ini namanya unit. Nah, tapi kalau keseluruhan yang satu kotak tadi, satu kotak ada berapa atau satu lusin ada berapa? Ada 12, berarti nilai keseluruhan itu yang 12. Bisa ya? Oke, mari kita lihat contoh kasusnya. Halomoan membeli satu lusin pulpen di Pajus seharga 36.000. Harga sebuah pulpen adalah 3.000. Oke, harga sebuah pulpennya 3.000, harga satu lusin 36.000. Nah, dari sini dapat kita simpul yang mana nilai per unitnya. Nilai per unitnya adalah yang 3.000. Kenapa? Ini dibikin harga sebuah pulpen, artinya per unit 3.000. Harga satu lusin termasuk harga seluruhnya yaitu 36.000. Jadi dapat kita simpulkan, nakku, nilai per unit adalah harga satuan dari suatu barang. Harga satuan dari sekumpulan barang. Tadi sekumpulan barangnya ada berapa? Satu lusin. Berarti per unit, berarti satu buah. Oke. Nah, apa itu nilai keseluruhan? Yaitu harga seluruh barang. Oke, harga seluruh barang. Nah, rumusnya apa, Miss? Nah, kalau nilai per unit ini rumusnya. Nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Nilai keseluruhan yang mana, nakku? Nih, 36.000. Banyak unit berapa, nakku? Satu lusin. Satu lusin ada berapa buah ya? 12. Berarti 36.000 dibagi 12. Oke? Maka itulah harga per unitnya. Nah, jadi kalau harga keseluruhan gimana ngitungnya, Miss? Nah, kalau untuk nilai keseluruhan atau harga keseluruhan rumusnya banyak unit dikali nilai per unit, ya. Kalau harganya tadi 3.000, kalau misalnya banyak unitnya 12, berarti 12 dikali 3.000. Oke. Begitu juga nanti kalau ada istilah nilai sebagian. Berarti banyak sebagian unit dikali dengan nilai per unit. Oke. Kita masuk ke untung dan rugi. Pasti udah tahu dong apa itu untung, apa itu rugi. Oke, mari kita lihat contoh kasusnya. Tiurma membeli sebuah buku tulis seharga 3.500, ya. Jadi harga buku tulis 3.500. Jika pedagang tersebut membeli selusin buku dengan harga 36.000, apakah pedagang tersebut untung atau rugi? Ya. Kalau si Tiurma beli satu buah buku 3.500 tuh. Nah, sementara si pedagang beli satu lusin. Satu lusin ada berapa buku, nakku? Ada 12. Nah, dengan harga 36.000. Oke? Berarti kita harus tahu harga per unit berapa dia beli, ya. Dia beli, pedagang beli supaya kita tahu pedagang tuh untung atau rugi, ya kan? Nah, 36 bagi 12. 36 bagi 12 dapat berapa ya? Dapat 3.000. Nah, kalau dia beli seharga 3.000, nakku, kemudian dia jual sama si Tiurma dengan harga 3.500, apakah dia untung atau rugi? Yes, benar sekali. Dia mengalami untung. Berapa untungnya? Nah, kamu jawab sendiri, nanti Miss jelaskan lagi. Oke? Nah, jadi apa itu untung? Untung adalah jika harga jual lebih tinggi. Tadi harga jual berapa? 3.500. Harga beli berapa? 3.000. Oke. Jadi harga jual lebih tinggi dari harga beli. Nah, kita masuk. Apa rumusnya?
Maka rumus untung dapat kita tulis adalah harga jual dikurang harga beli. Harga jual kurang harga beli. Harga jual berapa tadi? 3.500. Harga beli 3.000. Berarti untung si pedagang berapa? 500. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu arti untung, lalu pertanyaan berikutnya, apa itu rugi? Ya kan, coba kamu jelaskan apa itu rugi. Yes, tepat sekali. Rugi adalah harga jual lebih rendah daripada harga beli. Seandainya pedagang menjual buku seharga 2.500, dia beli dengan harga 3.000, apakah dia untung? No, dia rugi. Rugi berapa? 500. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Ya, sudah bisa beda ya untung dengan rugi? Oke. Nah, kita simpulkan ya semuanya, kita simpulkan semuanya dengan contoh soal. Ya. Ibu Rosiana membeli ikan di tempat pelelangan ikan sebanyak 12 kilo dengan harga 420.000. Kemudian ia menjual kembali di rumahnya seharga 40.000 per kilo. 40.000 per kilo. Nah, dia tanya tentukan harga per unit atau per kilo ikan yang dibeli Ibu Rosiana. Tentukan harga keseluruhan ikan yang dibeli. Kemudian tentukan harga beli ikan seluruhnya. Tentukan harga jual ikan seluruhnya. Kemudian apakah Ibu Rosiana untung atau rugi? Kemudian berapa besar keuntungan atau kerugiannya? Oke, mari kita jawab. Kita cari dulu harga per kilo dibelinya. Ya, nilai per unit dibelinya. Berarti harga keseluruhan 420.000 dibagi banyak unit 12 kilo. Berarti harganya 35.000 per kilo. Itu harga per unit untuk dibeli. Berarti harga keseluruhannya berapa tadi? 420.000. Itu harga keseluruhan untuk dibeli. Kemudian harga beli ikan. Ya, harga beli, kita masuk ke harga beli ya. Harga beli ikan itu 420.000. Harga jual. Nah, dia tadi jual berapa per kilo? Yes, 40.000. Berarti harga jualnya seluruhnya 12 kilo kali 40.000, 480.000. Nah, dia untung atau rugi? Kita cek. Tadi kalau untung bagaimana? Harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Dia jual 480.000, dia beli 420.000. Berarti dia untung. Untungnya berapa? 60.000. 480 dikurang 420, 60.000. Kemudian kalau dia jual seharga 30.000 per kilo. Oke? Berarti 12 kali 30.000, 360.000 seluruhnya. Nah, karena harga jualnya 360.000 seluruhnya, harga jualnya lebih kecil dari harga beli, maka dia mengalami kerugian. Berapa ruginya? 420 dikurang 360 sama dengan 60.000. Gampang ya, nanti diulang-ulang lagi anakku. Nah, ini soalnya. Oke, ini soal, kamu pahami, kamu pelajari. Jika ada yang tidak mengerti, jangan segan-segan untuk menanya Miss. Bisa chat, bisa telepon, terserah. Oke? Nah, semangat di dalam belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan tunggu belajar harus diawasi orang tua. Belajarlah untuk jujur supaya kamu menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Oke? Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.